Selamat pagi rekan-rekan pembelajar, selamat datang di podcast Pusdiklat BPS. Ada sebuah kutipan menarik, Diplomacy is the art of letting someone else have your way. Namun hari ini kita akan membedah persimpangan antara dua dunia yang sekilas nampak berbeda, statistik yang penuh kepastian angka, dan juga diplomasi yang penuh seni negosiasi. Sebagai bagian dari keluarga BPS, saya percaya bahwa data adalah navigasi. Namun, bagaimana jika data tersebut bertransformasi menjadi instrumen kedaulatan di kancah global? Telah hadir bersama kita Kepala Pusdiklat Kemenlu, Bapak Hasan Ashari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah, senang sekali bisa berdiskusi dengan arsitek di balik kompetensi para diplomat kita. Sosok yang memastikan bahwa SDM di Kemenlu tidak hanya mahir secara berbahasa Inggris gitu ya, tetapi juga fasih berbicara dengan data. Hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik, terima kasih sudah bisa berkunjung ke Pusdiklat BPS. Ini kesempatan yang pertama. Semangat dan sehat ya Pak. Betul, ya? betul. Terima kasih. Nanti di kesempatan berikutnya kita bisa saling bersilaturahmi. Betul, setuju. Kolaborasi menjadi sangat penting di era sekarang. Bapak, saya ada sedikit kegundahan gitu ya Pak ya. Di tengah ketidakpastian global saat ini gitu ya, sejauh mana gitu ya, pandangan Bapak terkait dengan kebijakan yang berbasis data gitu. Karena kebijakan tanpa data itu katanya akan lebih mahal gitu ya Pak ya. Betul, di tengah ketidakpastian, kebijakan berbasis data menjadi semakin penting. Artinya apa yang menjadi keputusan dari pemerintah itu idealnya didasarkan pada data yang valid. Ya, apalagi kebijakan luar negeri ini dampaknya itu dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Oleh karenanya pada saat pengambilan keputusan dilakukan itu harus didasarkan pada data-data yang valid. Terkait hal ini, pemahaman, keterampilan dan juga pengetahuan para pengambil kebijakan dan para staf yang membantu merumuskan kebijakan terkait dengan analisis data itu menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak dan sangat diperlukan. Kebutuhan yang mutlak ya Pak ya, dan betul. Sangat diperlukan. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, peran data gitu dalam mendukung diplomasi dan kebijakan luar negeri itu sebatas apa Pak? Jadi mungkin sedikit saya bercerita di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yang namanya data itu ada. Dan kita selalu mendapatkan data dari perwakilan kita di luar negeri, dari KBRI, dari KJRI, maupun dari perutusan tetap kita di organisasi internasional. Itu banyak sekali data yang dikirimkan ke Jakarta. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan data tersebut. Karena tadi pada saat sesi pertama di kelas juga sudah kita bahas bahwa data yang tidak dimanfaatkan itu hanya menjadi deretan angka-angka saja. Nah, padahal apabila kita memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengolah data tersebut, maka hasil olahan atau hasil analisis data itu bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahkan referensi utama dalam pengambilan kebijakan. Jadi, tantangan kita sekarang di Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana data-data yang sudah tersedia itu kemudian diolah, dianalisis sebagai dasar pengambilan kebijakan. Untuk itu, kita perlu membekali pengetahuan mengenai cara membaca data, cara menganalisis data, dan cara memanfaatkan data untuk mendukung proses penyusunan kebijakan kepada para staf di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itulah, Mbak, pagi ini kita datang, kita sowan ke BPS, kita membawa 30 pejabat fungsional Peranata Informasi Diplomatik untuk belajar kepada BPS, tempatnya data, ya, sumber data utama di Indonesia mengenai bagaimana cara menganalisis data. Jadi harapannya ini menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas pegawai Kementerian Luar Negeri terkait dengan analisis data. Seperti itu. Jadi karena data itu sebagai hal yang mutlak dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya. Jadi salah satu langkah yang diambil oleh Kemlu Pusdiklat ini adalah
berkolaborasi dengan Betul, Pusdiklat BPS ya betul, untuk betul. peningkatan kapasitas Betul, pegawai betul. Dan dalam tadi saya koordinasi. sudah bicara juga Heeh. dengan Pak Kapusdiklat Kapus, nggih. BPS bahwa setelah kegiatan ini kita melakukan evaluasi dan saya pikir dari paparan yang disampaikan oleh Pak Kapusdiklat tadi, kemampuan untuk menganalisis data itu sangat relevan dan mutlak diperlukan oleh para staf Kementerian Luar Negeri dan harapannya nanti kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang serupa tapi dengan segmen yang berbeda. Sebagai informasi di Kemlu itu ada 3 jabatan fungsional yang menjadi binaan Kementerian Luar Negeri. Yang pertama adalah jabatan fungsional diplomat, yang kedua adalah jabatan fungsional peranata informasi diplomatik dan yang sekarang sedang kita latih, dan yang ketiga adalah jabatan fungsional penata kanseler. Jadi kedepannya kita juga ingin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan mengenai analisis data dengan peserta dari jabatan fungsional diplomat, pejabat fungsional diplomat maupun pejabat penata kanseler. Dan itu tidak hanya bisa kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan tematik seperti ini, tapi juga bisa diintegrasikan dalam pelatihan-pelatihan fungsional. Karena di Kementerian Luar Negeri untuk jabatan fungsional diplomat kita memiliki 3 jenjang pelatihan, Mbak. Yang pertama itu untuk CPNS diplomat, jadi setelah latihan dasar, mereka juga mengikuti pelatihan pembentukan jabatan fungsional diplomat, jadi materi untuk analisis data ini juga bisa disampaikan ke mereka. Jadi dari awal mereka berkarir sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, mereka sudah paham, data gitu betul, ya, sudah paham mengenai arti penting data, bagaimana mereka membaca data, menganalisis data, dan menyajikannya kepada pimpinan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian pada level berikutnya itu ada sekolah staf dinas luar negeri, Mbak. Ini untuk para diplomat yang sudah berkarir kira-kira 10 tahun di Kementerian Luar Negeri. Jadi ini pada mid-level diplomat, dan ini juga kita perbarui lagi. Karena saya yakin ilmu mengenai data ini juga terus berkembang, Mbak. Jadi setelah mereka mendapatkannya di diklat pembentukan, mereka juga mendapatkannya di jenjang berikutnya, tentu saja dengan penekanan yang berbeda. Dan kemudian pada level ketiga, itu ada sekolah pimpinan. Di SESFIM ini, mereka-mereka lah yang nantinya akan menjadi para pengambil kebijakan. Tentu saja kita harus membekali mereka dengan update ya mengenai data dan kaitannya lebih spesifik lagi bagaimana mereka bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Jadi harapannya ini menjadi pembuka untuk kerjasama ke depannya, dan sekali lagi kemampuan untuk membaca dan menganalisis data itu menjadi sangat penting untuk dalam mendukung pelaksanaan diplomasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri kita. Baik, jadi pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi lagi ya Pak ya, tidak berdasarkan kata hati, perasaan dan lain sebagainya, tapi memang benar-benar berdasarkan data seperti itu ya Pak. Kalaupun intuisi itu adalah intuisi yang betul-betul didasarkan pada data. Iya betul. Jadi memang tentu saja tadi disampaikan oleh Mbak Nurina di awal bahwa diplomasi itu sangat dinamis, ya kadang-kadang perkembangannya itu bergerak begitu cepat. Apa yang tadi udah disepakati misalnya besoknya mungkin bisa berubah, tapi dengan data kita bisa tetap mengikuti perubahan itu sesuai dengan kepentingan kita. Jadi apapun yang terjadi kita ada datanya. Kalau misalnya pilihan kebijakan A, apa dampak negatifnya, apa sisi positifnya, itu semua bisa kita baca dengan data-data yang kita miliki. Ya, baik. Bapak, berarti hari ini menjadi titik tolak ya Pak ya, titik tolak hubungan koordinasi kita ke depan gitu ya. Kemudian menurut Bapak bagaimana peran penting kolaborasi antara kita, Pusdiklat Kemlu dan Pusdiklat BPS dalam meningkatkan kompetensi ASN? Jadi kolaborasi selalu menjadi selalu memiliki peran penting bagi kami di Pusdiklat, karena kami sadar bahwa sumber ilmu itu tempatnya banyak sekali. Dan kalau kita berbicara dengan terkait dengan data dan analisis data, maka BPS lah tempatnya. Oleh karena itu ini bisa menjadi pintu masuk, tadi disampaikan oleh Mbak Nurina ke depannya, bahwa akan semakin banyak kerjasama yang bisa kita lakukan, utamanya sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Pusdiklat,
untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai Kementerian Luar Negeri terkait dengan bagaimana cara membaca, mengolah, dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sebagai informasi untuk Mbak Nurina, kita selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagai contoh terkait dengan diplomasi ekonomi, kita juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk membekali para pegawai Kementerian Luar Negeri dengan ilmu dan metode terbaru yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi. Begitu juga dengan diplomasi publik, kita juga selalu membuka kerjasama dan mengadakan pelatihan dengan narasumber dari praktisi, kemudian juga dari akademisi, dan juga dari mitra kerja di kementerian lain yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi ke publik. Jadi kolaborasi menurut saya pribadi ini merupakan sebuah keharusan karena bagaimanapun sekarang ini diplomasi dan isu-isu yang berkaitan dengan diplomasi itu semakin luas dan semakin interconnected, Mbak. Artinya pada satu isu mungkin Kemlu menguasai aspek negosiasinya, tapi substansinya dikuasai oleh kementerian lain atau pemangku kepentingan yang lain. Jadi kolaborasi dalam konteks diplomasi yang luas itu menjadi sebuah keharusan, dan dalam konteks peningkatan kapasitas pegawai Kementerian Luar Negeri ini juga merupakan sebuah keharusan. Dan kami sendiri di Pusdiklat juga membuka kesempatan kolaborasi ini seluas-luasnya, termasuk sekiranya dari BPS membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan protokol atau berkaitan dengan etika pergaulan internasional, atau misalnya teknik negosiasi, misalnya BPS kemudian akan mengadakan kerjasama dengan lembaga serupa dari negara lain dan memerlukan pemahaman bagaimana sih agar kita membuat MOU atau perjanjian yang tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kami pun siap membantu memfasilitasi. Jadi ini adalah forum di mana mungkin Pusdiklat BPS bisa membantu Pusdiklat Kemlu terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengolahan data, maka kami dari Pusdiklat Kemlu juga sangat terbuka sekiranya BPS membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan diplomasi ataupun etiket pergaulan internasional atau cara menyusun perjanjian dan sebagainya. Jadi kami sangat terbuka untuk melanjutkan kolaborasi ini ke area-area yang lain, Mbak. Wah, terima kasih Bapak. Ini kalau kepala Pusdiklatnya udah sekeren ini gitu ya. Tentunya untuk para gerbong-gerbong di bawahnya mudah-mudahan udah oke lah ya Pak ya. Baik, ini yang perlu kami catat Pak. Kalau dari kami mungkin teknik diplomasi tadi ya, tawaran yang sangat berharga untuk kami gitu ya. Mudah-mudahan nanti simbiosis mutualisme itu bisa terjalin gitu ya. Kami bisa menimba ilmu dari Bapak gitu, dan Bapak juga mungkin bisa mendapatkan ilmu sedikit dari kami. Baik, sebagai penutup Bapak, pesan yang Bapak bisa sampaikan untuk para diplomat muda atau para rekan-rekan peranata informasi diplomasi yang sekarang sedang menjalani pelatihan gitu ya. Kira-kira apa Pak biar kiatnya atau pesannya supaya mereka para praktisi ini melek data gitu. Yang pertama pesan saya bahwa data itu sangat penting, dan oleh karenanya pengetahuan dan keterampilan untuk membaca, mengolah, dan menyajikan data itu menjadi penting juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diplomasi merupakan kerja bersama. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada 3 rumpun jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri, dan ketiga rumpun itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung pelaksanaan diplomasi dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dan untuk para pejabat peranata informasi diplomatik, mereka bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk mengolah data, menyiapkan data, menyajikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kemudian yang ketiga tentu saja tidak berhenti untuk belajar, Mbak Nurina. Jadi pelatihan selama 4 hari ini tidak hanya berhenti di hari Kamis. Justru ini harapannya menjadi pintu untuk membuka
pemahaman ya bahwa ternyata ilmu yang berkaitan dengan data, keterampilan yang berkaitan data itu begitu luas. Dan saya pikir 4 hari itu nggak cukup. Jadi ini justru menjadi trigger atau menjadi salah Pemacu gitu satu ya, pemantik. pemantik untuk teman-teman ini belajar. Dan yang keempat yang sangat penting berkaitan dengan data, tentu saja kita harus berbicara mengenai kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, termasuk perkembangan AI ya, Artificial Intelligence. Dan minggu lalu saya mengikuti sebuah acara yang berkaitan dengan pelatihan, dan di situ disampaikan bahwa kemajuan teknologi yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau institusi itu menjadi tidak bermakna apabila SDM-nya tidak tahu cara memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi ini juga sangat penting berkaitan juga dengan data tadi. Seberapa banyak pun data yang dimiliki oleh sebuah institusi, termasuk Kementerian Luar Negeri, itu tidak banyak berarti apabila kita tidak bisa atau tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Jadi saya pikir ini menjadi sangat relevan. Kita tahu bagaimana cara memanfaatkan data dan juga kita tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang begitu pesat untuk memanfaatkan data tersebut. Luar biasa. Bapak, satu hal yang saya catat dari podcast hari ini gitu ya, data tanpa diplomasi mungkin hanya angka mati, tetapi diplomasi tanpa data adalah langkah yang buta. Setuju. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan. Sebuah kehormatan bisa mendapatkan diskusi yang mencerahkan pada pagi hari ini. Saya Nurina Paramitasari dari Meja Podcast untuk Kedaulatan Data Indonesia, pamit undur diri. Mari terus berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih terukur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.